Perkenalkan, selamat pagi, kami dari kelompok 5. Kami sedang berada di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Kami kesini dalam rangka untuk memenuhi tugas 2, yaitu mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Bapak Kresno Bramantio yang merupakan peneliti dan sejarawan publik Fakultas Ilmu dan Budaya UI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arrahman. Nama saya Fani Fauzia Kamila. Nama saya Catherine Aurel. Nama saya Risti Konita Salsabila. Nama saya Fadila Salsa. Nama saya Stefaninda Cahyani. Nama saya Putu Leong Neberta. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa-mahasiswi UNAS kelompok 5. Kita dalam mata kuliah HIK Australia dan Australia. Di sini kita mau memperkenalkan diri dulu. Narasumber kita Bapak Kresno Bramantio dan teman-teman. Saya Catherine Aurel. Saya Fani Fauzia Kamila. Saya Muhammad Rifki Arrahman. Saya Stefaninda Cahyani. Saya Risti Konita Salsabila. Di sini kita langsung mau nanya ya Bapak. Silakan. Jadi bagaimana sejarah hubungan Australia Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan dan budaya? Ya, itu awalnya sebetulnya dari masa kemerdekaan nih, kalau kita mau tarik sampai ke belakang. Australia adalah salah satu negara barat dalam tanda kutip, karena dia letakkan di selatan, yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali pada waktu itu. Bahkan pemerintah buruh waktu itu yang memberikan support kepada pemerintah Indonesia yang baru lepas dari penjajahan, dan itu disupport juga oleh serikat buruh di Australia dan partai buruh di Australia. Nah, terus berkembang sampai kemudian pemerintahan Soekarno, Orde Baru, kemudian sampai reformasi, dan itu selalu fluktuatif hubungan kedua negara. Nah, kalau di bidang pendidikan, Australia itu adalah salah satu negara yang menjadi tujuan untuk banyak mahasiswa Indonesia yang ke sana. Saya salah satu termasuk yang dulu sekolah di sana. Tapi kalau saya mahasiswa, tapi banyak juga yang private student atau mereka bayar sendiri. Karena sistem pendidikannya bagus, dan mulai dari sekolah dasar, menengah sampai atas itu sistemnya bagus sekali, dan sampai universitas juga termasuk dalam kategori universitas bereputasi internasional gitu. Dan untuk Indonesia, untuk student yang ada di Indonesia itu relatif dekat ke Australia, cuma 6 jam kan. Kalau untuk ke Sydney atau Queensland lebih dekat lagi, atau Perth misalnya itu lebih dekat lagi, karena malah hampir sama dengan Papua kalau kita ke Papua. Pendidikan ini menjadi salah satu devisa yang cukup besar untuk pemerintah Australia, dan juga menyumbangkan program multikulturalisme yang ada di Australia, karena ini adalah satu negara. Australia itu adalah negara, kalau kalian baca di sejarahnya, adalah negara imigran. Karena ini benua yang ditemukan, kemudian banyak pertama kali orang datang, ada orang-orang Eropa, orang Inggris terutama, dan setelah itu imigran-imigran dari berbagai penjuru dunia datang, termasuk yang sekarang menjadi mahasiswa dari Asia misalnya. Itu juga kemudian setelah sekolah di sana, karena merasa nyaman dengan kehidupan di sana, dan bekerja di sana, kemudian jadi imigran, dan menjadi mereka mengajukan diri sebagai permanent resident atau PR, sampai ada yang bahkan sampai yang menjadi warga negara Australia. Nah, itu jadi pendidikan adalah salah satu industri yang cukup besar di Australia, dan mendatangkan devisa yang cukup besar juga. Dan salah satu yang selain Indonesia, salah satu yang terbesar mahasiswanya, studentnya adalah dari Cina. Tapi di sana nggak jadi masalah. Kalau di Indonesia diserbu mahasiswa Cina mungkin akan jadi masalah, karena mereka sudah kuat konsep multikulturalismenya, dan semua orang diperlakukan sama, atau dalam bahasa terminologi Australia disebut dengan fair go, ya. Jadi semua punya hak yang sama. Untuk selanjutnya, untuk diplomasi budaya atau pendidikan antara Australia
Australia dan Indonesia itu sampai saat ini tuh sejauh mana? Oh, itu berkembang banget diplomasi budaya. Salah satu yang mulai, kalau saya bandingkan ya, zaman saya mahasiswa dulu tahun 90-an itu masih sangat kurang pengetahuan mahasiswa mengenai Australia. Saya ingat tuh kalau waktu pertama kali mengajar Australia untuk mahasiswa tahun 90-an, ketika saya kasih peta buta itu banyak kan terbalik, naruh petanya dan suruh naruh kota-kotanya nggak ada yang kenal. Tapi kalau yang sekarang dibandingkan dengan mahasiswa sekarang, ternyata udah tahu semua. Nah itu yang dan diplomasi budaya ini juga salah satu program yang perhatiannya cukup besar dari pemerintah Australia. Kalau kalian coba buka webnya Kedubes Australia, itu ada banyak program dan banyak juga bantuan gitu ya yang diberikan kepada pemerintah Australia kepada orang-orang Indonesia, terutama yang berasal dari Indonesia Timur. Jadi student, kemudian bantuan kemitraan ya. Jadi Australia selalu bilangnya kemitraan, itu selalu yang diutamakan adalah Indonesia Timur gitu. Karena untuk ke barat itu sudah sampai titik jenuh mungkin ya. Jadi selama ini yang diutamakan adalah Indonesia Timur, dan kemitraan ini adalah Australia nggak jadi satu-satunya yang memberikan dana gitu, tapi juga harus ada lembaga atau institusi di Indonesia yang juga support gitu. Jadi nggak seluruhnya semata-mata dibantuan dari Australia. Dan ini jadi satu program yang cukup baik ya, cukup bagus, dan itu juga diimbangi oleh kedutaan besar kita di Australia. Kalau bisa dilihat misalnya kalau kalian mau coba searching atau googling, itu pengembangan bahasa Indonesia di sana ya, di tingkat-tingkat SMA, high school itu sudah diajarkan. Nah itu merupakan satu produk dari penyebarluasan budaya Indonesia. Tapi saya juga sebenarnya sedang melakukan riset kecil berkenaan dengan diplomasi budaya ini dengan melihat YouTube orang-orang Indonesia yang ada di sana. Itu banyak tuh yang bikin konten YouTube. Mereka tinggal ada yang di Sydney, ada yang di Perth, ada yang di Melbourne, dan mereka mengulas keseharian mereka di sana, tapi juga memperkenalkan adat istiadat orang Indonesia gitu yang sederhana, dari mulai makanan, pakaian, dan dari hari-hari tertentu mereka juga memperkenalkan. Dan itu saya kira adalah satu hal yang baik. Sementara pemerintah Australia juga kerap kali mendatangkan misalnya misi seni budaya misalnya. Saya ingat tahun lalu kalau saya nggak salah ada satu hari mengenai hari untuk orang aborigin, dan mereka ada acara di rumahnya Duta Besar Australia dan mengundang seorang aborigin yang main didgeridoo. Nah, dia mainkan didgeridoo di situ dan dengan undangan orang-orang Indonesia. Cuman sayangnya itu tidak, mungkin karena COVID ya, tidak disebarluaskan secara masif. Nah, kalau zaman saya mahasiswa dulu tahun 80-90-an itu bahkan di kedutaan Australia ada festival film Australia tiap tahun, dan kita mahasiswa diajak ke kedutaan nonton film-film Australia yang menjadi pilihan, dan dari situ setelah itu kita diadakan diskusi. Nah, saya kira tradisi ini sebetulnya sekarang udah nggak ada, karena Australian Cultural Center-nya atau pusat kebudayaan Australia udah lama hilang, udah lama hapus dari kedutaan Australia. Nah, ini sebenarnya bisa dijembatani oleh CFAS yang ada di UNAS ya. Mereka bikin semacam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan diplomasi budaya untuk mempererat hubungan Indonesia dan Australia. Nah, saya izin bertanya Pak, menurut Bapak sejauh manakah atau seberapa banyakkah orang Australia yang ingin mengenal budaya Indonesia itu sendiri, baik dari masa sebelumnya ataupun sampai sekarang? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik, yang bagus. Kalau antusiasme dari orang Australia sendiri banyak, ya, dari mulai zaman kemerdekaan itu ada beberapa exile Indonesia yang tahanan yang dibuang Belanda ke sana, kemudian menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Itu beberapa kawin dengan orang Australia, dengan wanita Australia, dan dibawa ke sini, dan mereka biasanya juga
menjadi bagian dari pemerintahnya Soekarno waktu itu sebagai penerjemah atau sebagai penyiar radio dan lain sebagainya. Dan sebetulnya sampai saat ini itu antusiasme mereka terhadap kebudayaan Indonesia cukup tinggi. Orang Australia itu selalu menganggap Bali misalnya sebagai halaman belakang rumahnya gitu. Jadi they own a backyard gitu. Jadi udah kayak ini aja lah, ke Bali udah kayak misalnya dari Sydney ke Queensland itu seperti itu, artinya sudah bagian dari itu. Kalau dilihat statistiknya misalnya, kalau ini hubungan ini dilihat dari bagaimana minat mereka, itu bisa dilihat dari minat yang mengikuti pengajaran atau pelajaran bahasa Indonesia di tingkat universitas. 80-90 itu booming. Kemudian kalau lihat mahasiswa S3 yang mengambil penelitian mengenai Indonesia itu lebih banyak. Nah, saya justru melihat sampai sekarang itu tidak ada keseimbangan. Jadi banyak orang yang Australia yang tahu tentang Indonesia, tapi sebaliknya orang Indonesia yang tahu Australia itu sangat sedikit. Ya. Kayak di universitas saja deh, saya kira CFAS cuma satu-satunya yang pusat kajian Australia yang ada di tingkat universitas. Yang lainnya dulu ada di UI tapi sudah berhenti. Nah, ini yang sebetulnya harus dilakukan oleh pemerintah kita untuk mempererat hubungan saling pengertian antara dua negara. Dan di Australia sendiri, di Indonesia sendiri, di Jogja tepatnya, itu ada program bahasa untuk orang-orang Australia, mahasiswa Australia, namanya ACCIS, Australian Consortium in Country saya agak lupa panjang itu ACCIS, tapi ACCIS itu seringkali dipelesetkan dengan aku cinta Indonesia sekali oleh para pengajarnya, dan mereka banyak belajar bahasa di sini. Dan beberapa bulan kemarin juga belajar di FIB sini untuk memperlancar bahasa mereka. Dan yang dipelajari juga tidak hanya bahasa tapi juga kebudayaan, dan banyak yang kemudian juga beberapa yang menikah dengan orang Indonesia, jatuh cinta dengan Indonesia. Nah, itu yang tidak saya lihat, justru dari Indonesia yang kurang gitu perhatiannya terhadap Australia dan tidak menganggap penting Australia, saya pikir. Tapi kebalikannya, Australia itu selalu menganggap penting Indonesia. Apapun yang terjadi di Indonesia itu akan selalu menjadi perhatian dan bahkan kekhawatiran buat Australia. Kayak misalnya kalau di sini ada radikalisme atau misalnya kasus-kasus bom Bali dan segala macam, itu buat mereka sudah sangat mengerikan gitu. Jadi itu saya lihat ada ketidakseimbangan hubungan dari pihak Indonesia terhadap Australia. Menurut Bapak ya, apakah ada orang Australia yang tertarik mempelajari budaya Indonesia, apalagi pas semenjak yang terjadinya bom Bali yang pada saat itu membuat kayak sistem pariwisata pun jadi kayak berkurang. Ya, itu memang ada setback pada waktu itu ya, ketika bom Bali, karena pemerintah, sebagai pengetahuan kalian juga, pemerintah Australia itu sangat concern dengan warga negaranya. Jadi kalau ada peristiwa seperti itu, mereka langsung mengeluarkan warning, nggak boleh ada orang Australia yang pergi dari Australia ke Indonesia. Itu salah satu bentuk perlindungan negara terhadap penduduknya, walaupun akhirnya diserahkan ke masing-masing pribadi mau berangkat ke Indonesia itu tanggung jawab sendiri gitu. Nah, itu ada setback di situ, ada yang berkurang pada waktu itu. Mereka juga tentu minta keadilan dari pemerintah Indonesia supaya pelaku bom Bali itu dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi kemudian setelah selepas itu kembali normal sampai sekarang sih saya lihat sudah semakin kembali seperti sedia kala ya. Kemarin waktu COVID itu juga jadi setback juga karena mereka nggak bisa keluar, itu juga semata-mata karena untuk kepentingan kesehatan. Tapi kalau sekarang dilihat sih sekarang udah normal lagi. Dan Australia kalau kalian coba periksa statistiknya termasuk negara yang teratas dalam mengirimkan turis ke Indonesia. Seperti saya bilang tadi, udah Bali misalnya sudah menjadi halaman belakang rumah mereka. Jadi itu yang saya melihat justru ketertarikan terhadap budaya kita, kemudian
kemudian penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat kita itu justru banyak menarik ke masyarakat peneliti dan masyarakat Australia dibandingkan kita sendiri untuk melakukan hal yang sebaliknya. Pak, tambahan lagi, menurut Bapak kayak yang kita tahu ya, yang mempromosikan Indonesia ada satu program namanya Wonderful Indonesia. Nah, itu apakah itu menurut Bapak apakah itu worth it apa? Ya, itu sih worth it ya, karena saya juga lihat di beberapa itu jadi iklan di waktu saya di Sydney itu ada beberapa bis yang pakai itu Wonderful Indonesia di badannya gitu, untuk iklan gitu. Tapi ini sih pendapat pribadi saya, tanpa diiklankan pun mereka pasti akan datang gitu, karena memang antusiasme untuk datang ke Indonesia cukup besar. Di Australia itu terkenal sebagai negara pantai kan, banyak surfernya, banyak apa yang selancarnya. Nah itu yang mereka paling tertarik datang ke Indonesia. Saya pernah dalam satu perjalanan pulang ke rumah naik kereta itu ketemu sama surfer yang baru pulang dari Bali gitu. Dia bawa papan surfing boardnya itu di kereta, kemudian dia cerita kalau habis ini dia mau kerja dulu. Mereka kan kerja nabung dapat uang, terus pergi lagi cari tempat baru lagi yang ombaknya lebih bagus, dan itu dia bilang Indonesia itu paling menarik sebagai untuk petualangan para surfers itu baru surfersnya, belum yang lain-lain yang juga melakukan atau mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Jadi ya itu banyak yang melakukan itu di Indonesia, dan mereka tertarik dengan budaya kita gitu. Dan di mana setiap kali di kedutaan atau di konsulat diadakan malam kebudayaan atau ke Indonesia, itu pasti orang Australianya banyak yang datang. Saya ingin sebelumnya kan udah ada teman-teman yang kayaknya dalam bidang perpariwisataan, dan Bapak sudah menjelaskan kayak beberapa server atau peselancar dari Australia itu sangat senang untuk bolak-balik ke Bali. Saya ingin bertanya, apakah dengan adanya kerjasama diplomasi budaya ini mempengaruhi atau berdampak ke perekonomian dua negara ini, Pak? Ya jelas, karena mereka kan mendatangkan devisa kan. Mereka datang, kelebihan mereka datang dengan dolar Australia. Di sini belanjanya murah gitu kan. Itu sebabnya mereka suka dengan di sini. Kebalikannya justru dengan kita, dengan uang yang kita kira banyak sampai sana ternyata di kurs terbatas gitu ya. Tapi ya itu salah satu misi diplomasinya seperti itu, lewat pariwisata, dan juga kalau saya lebih lihat juga kalau pemerintah Australia lewat pendidikan gitu ya. Jadi mahasiswa Indonesia itu diyakinkan bahwa belajar di Australia itu pasti menarik, challenging, terus punya masa depan yang baik. Dan sekarang kan beasiswanya nggak melulu dari pemerintah Australia, sekarang Indonesia juga punya LPDP yang bisa di-apply oleh beberapa mahasiswa, dan cukup banyak mahasiswa yang didanai oleh pemerintah kita sendiri untuk belajar di sana, dan itu bisa menjadi duta pengetahuan untuk masyarakat Indonesia. Walaupun kadang-kadang yang menyedihkan, mereka udah tinggal di Australia tapi tinggalnya atau bergaulnya sama orang Indonesia juga gitu. Jadi nggak nambah pengetahuan sejarah budaya gitu. Padahal harusnya bergaul dengan orang-orang Australia juga. Jadi mereka sangat apresiasi dengan orang Indonesia, dan memang kabarnya kan Australia itu rasis gitu ya. Tapi sepengetahuan saya dan sepengalaman saya tidak mengalami itu gitu. Malah saya cenderung berani mengatakan bahwa orang Indonesia itu lebih rasis dibandingkan orang Australia. Harapan Bapak terhadap kerjasama Indonesia-Australia, baik dalam bidang pendidikan atau budaya itu apa aja? Terus harapan dalam kerjasama UI dengan Australia kalau ada? Ya, kalau secara global sih harapan-harapan itu sebenarnya sudah terpenuhi ya dengan saat ini, karena ini periode yang sangat intens antara dua negara ini. Sepanjang pemerintahan Jokowi itu Australia sangat apresiasi sekali dengan pemerintahan
pemerintah ini, terlepas dari pro dan kontra di antara kita, tapi itu menjadi bukti karena baik pemerintah yang sebelumnya liberal dan labor sekarang itu sama-sama mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah Indonesia sekarang. Kerjasama di hampir di segala bidang itu berjalan dengan baik, terutama yang di Indonesia, yang dari pemerintah Australia ke Indonesia itu cukup banyak, dan itu menunjukkan perhatian besar khususnya dari pemerintah Australia terhadap Indonesia. Ya harapan saya sih mudah-mudahan ke depan juga akan seperti itu, karena ini untuk pertama kalinya dalam penilaian saya selama pemerintahan Jokowi itu tidak ada tension antara hubungan Indonesia dan Australia. Selama ini setiap pemerintahan itu pasti ada up and down, ada satu hal yang bikin satu hubungan itu menjadi merosot intensitasnya gara-gara satu isu misalnya. Apalagi zaman pemerintahan Soeharto, Orde Baru itu hampir media di Australia, hampir semua media Australia itu dilarang untuk masuk ke Indonesia. Jadi mudah-mudahan nanti di pemerintahan setelah ini juga intensitas hubungan diplomasi antara budaya kedua negara ini akan semakin baik gitu ya. Ya terutama dari Indonesianya harus ada paling tidak dari generasi mudanya yang tahu Australia lebih baik dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Oke Bapak, terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber kami. Terima kasih juga, sehat selalu. Terima kasih. Sukses buat kalian juga. Sekian dari kelompok kami, jangan lupa Like, comment,